Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah kalian semua sudah melakukan presensi anak-anak di Melajah ID? Sudah. Ada yang belum? Ada, Bu. Saya. Oh, Ari belum ya? Nanti Ari ingat ya presensi di Melajah ID-nya ya. Ya, Bu. Ya, Nanti Bu. setelah meet ini ya ingat presensi ya. Ya. Ya baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya anak-anak ya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ketua kelas Desi coba dipimpin doa teman-temannya ya. Baik, Bu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, Ibu mau melihat dulu, mengecek kerapian kalian dan kesiapan kalian mengikuti pembelajaran. Apakah semua sudah membawa alat tulis? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ibu lihat semua sudah terlihat rapi. Anak-anak, Ibu mau bertanya, minggu lalu kita mempelajari tentang apa ya anak-anak? Peredaran darah, Bu. Belajar tentang apa? Peredaran darah. Ya, minggu lalu kita mempelajari tentang alat peredaran darah ya anak-anak. Nah, siapa masih ingat peredaran darah pada manusia itu ada berapa? 2. Ada 2. Apa saja? Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, bagus Cindy sudah menjawab kalau peredaran darah besar sama peredaran darah kecil ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ya, Bu. Ibu mau nanya lagi. Apakah kalian suka menonton acara televisi anak-anak? Suka, Bu. Semuanya suka menonton acara televisi. Acara apa yang kalian sukai biasanya anak-anak? Kartun. Kartun, lagi sinetron, lagi Ya, Azab. ada. Azab balik, Bu. Ya, ada nonton azab. Ada nggak di antara kalian yang suka menonton serial televisi yang berisikan tentang kesehatan, kedokteran, pengobatan? Ada, Bu. Ada yang suka? Jarang. Jarang. Suka dong, Ada yang suka. jarang Tapi suka juga ada ya. acaranya, Bu. Saya. Ya. Nah, Ibu mau nanya anak-anak, biasanya di serial-serial televisi yang ada tentang ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran itu biasanya mengangkat tentang penyakit kan anak-anak ya? Biasanya penyakit apa saja yang tren difilmkan atau dimasukkan ke dalam serial televisi? Ya, Bu. Ya, apa Ya, Bu. ya? Ya, Bu. Ya, siapa yang jawab? Saya, Bu. Saya katanya. Ya, silakan Ari. Kanker otak. Kanker otak lagi, apa lagi anak-anak yang lain? Amnesia. Ya, ya lagi apa lagi? Stroke. Siapa Bu, jawab? belanjaan. Gagal jantung, Bu. Gagal jantung, gagal jantung lagi. Gagal ginjal. Gagal ginjal lagi. Anemia. Amnesia. Amnesia lagi. Serangan jantung. Serangan jantung. Aduh, kalian semua sudah tahu banyak ya tentang penyakit-penyakit yang ada di serial-serial televisi anak-anak ya. Nah, Iya, Bu. bagus sekali pengetahuan kalian untuk itu. Nah, sekarang Ibu mau menambahkan pengetahuan kalian tentang penyakit-penyakit melalui game anak-anak ya. Tunggu sebentar ya, Ibu share linknya. Tunggu sebentar. Ya. Ibu kirim linknya ke
Ini anak-anak ya, ke chat, kolom chat. Ke chat meet Bu ya. Ya, di chat meet-nya ya. Ya Bu. Sudah? Sudah Game. bisa diklik gamenya? Udah tata dulu Bu. Ya. Ibu akan cek dari sini siapa yang juara 1. Silakan dimulai anak-anak. Ya, Bu. Ya, ini belum muncul ya. Tunggu dulu ya. Oh, juara satunya sudah muncul ya. Nah, satu itu Erni, juara 2 itu Gusmang, juara 3-nya Dion, Wih, Desi, Gusmang. Listia, Nesya, Gak main-main ya. dan Novi. Bagaimana gamenya, menarik kan anak? Menarik, Bu. Ya, Bagus mudah-mudahan sekali, Bu. menyenangkan ya. Menarik dan Nah, sekarang anak-anak ibu mau bertanya, sekarang dari game yang sudah kalian tadi mainkan, kira-kira materi kita hari ini itu tentang apa? Gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Ya, benar. Materi kita hari ini adalah gangguan pada sistem peredaran darah. Kompetensi dasarnya itu adalah yang pertama, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Yang kedua, indikatornya yang pertama adalah mengidentifikasi gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sirkulasi manusia. Yang kedua, menganalisis gejala dan penyebab gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Dan yang terakhir adalah menjelaskan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, dengan pendekatan STEM menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia, menganalisis gejala dan penyebab gangguan fungsi, serta menjelaskan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung yang terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Nah, metode pembelajarannya anak-anak yang pertama itu menggunakan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Jadi nanti kalian akan melakukan diskusi melalui kelompok ya. Kemudian melakukan tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Nah, untuk teknik penilaiannya itu adalah penilaian sikap ya anak-anak ya. Kalian penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang ininya anak-anak, peta konsepnya, di mana gangguan pada sistem peredaran darah itu dibagi menjadi 3, yaitu gangguan pada darah, kemudian gangguan pada pembuluh darah, dan yang terakhir adalah gangguan atau penyakit pada jantung. Udah? Saya akan share screen ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah terlihat? Sudah terlihat anak-anak di layar kalian? Sudah, Bu. Ya, silakan ditonton ya. Sudah Bu. Ya, Bu. Tidak diketahui pasti berapa berat badan Titiwati atau Titin saat ini. Namun perempuan berusia 37 tahun ini hanya bisa terbaring di rumahnya di Jalan George Obos 25, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terdengar Titin anak-anak? terakhir menimbang badan pada tahun 2013. Dengar, Bu, dengar, Bu. Ia masih berusia 31 tahun. Berat badannya mencapai 167 kg. Namun sejak saat itu, berat badan Titin naik dengan cepat. Titin merasa jumlah asupan makanannya tidak banyak. Namun, makanan gorengan dan air es adalah menu yang tidak akan pernah ia lewatkan setiap hari. Berat badan yang berlebih membuat gerak Titin terbatas, bahkan hanya bisa terbaring. Segala kebutuhan Titin dibantu oleh anaknya yang berusia 19 tahun, mulai dari mandi hingga makan. Titin sempat menjalani diet herbal. Namun, belum lagi manfaatnya dirasakan, Titin menghentikan diet itu karena keterbatasan biaya.
Sang suami juga tidak setuju Titin menjalani diet herbal. Drastis itu pernah coba berobat atau konsultasi ke pihak kedokteran? Nggak pernah sih. Cuma dulu kan pernah ada teman juga ditanyain kenapa Mbak, gue bilang kok makin bulan kok makin naik, gue bilang katanya Mbak Nina bisa kelebihan hormon, terus konsumsi lah obat diet kayak herbal, sebulan 2 bulan masih bisa beli, seterusnya nggak bisa beli lagi. Terus ada lagi kayak kapsul obat juga, tapi nggak tahan, jantungnya nggak tahan, segala mandi makan anak yang nyediain. Oh gitu. Berarti Mbak sudah tidak bisa melakukan? Udah enggak. Berdiri juga? Enggak, berdiri juga nggak bisa. Duduk juga nggak bisa. Cuma bisa tengkurap mereng itu aja. Sudah berapa lama Mbak? Hampir 6 tahun lebih. Situasi Titin sudah diketahui oleh Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya. Rumah Sakit Doris Silvanus menyatakan bersedia memberi penanganan medis secara cuma-cuma untuk Titin. Karena kelebihan berat badan atau obesitas yang dialami Titin merupakan kasus pertama yang ditemukan di Kalimantan Tengah, Rumah Sakit Doris Silvanus menggandeng tim dokter ahli digestif dari Rumah Sakit Udayana dan Pasar Bali. Kondisi Titin yang tidak bisa bergerak dikhawatirkan akan menimbulkan risiko tambahan, seperti lecet pada kulit yang bisa menyebabkan infeksi. Untuk mengurangi berat badan Titin, sebagai langkah awal, tim dokter berencana melakukan tindakan operasi pada saluran pencernaan Titin. Pelaksanaan rencana ini masih menunggu persetujuan suami Titin yang sedang bekerja di luar kota. Dan kebetulan ada dokter yang bersedia datang karena jujur Rumah Sakit Doris Silvanus belum pernah menangani kasus seperti ini. Jadi kita datangkan tenaga ahlinya dari Bali kebetulan. Beliau bersedia untuk melakukan operasi dan tidak ada biaya, mereka cuman untuk transportasi akomodasinya aja. Ya cuman masalahnya kan kita harus mempersiapkan dalam hari ini evakuasi ke rumah sakit, kemudian kesiapan rumah sakit untuk menerima karena kita tahu tempat tidurnya juga kan kelihatannya harus dibuat khusus ya untuk pengambilan darah dan lain-lain untuk persiapan operasi. Jadi perlu koordinasi yang lebih lanjut dari hal tersebut. Kalau untuk Sambil menunggu persetujuan keluarga untuk tindakan operasi, rumah sakit akan mulai membantu Titin mengatur pola dan menu makanan hingga asupan kalori. Tim Liputan Kompas TV, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana anak-anak? Videonya menarik? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Menarik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya anak-anak. Ya, sekarang Ibu mau bertanya anak-anak. Dari video yang kalian sudah tonton barusan tersebut, kira-kira ini anak-anak ya, informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan. Tentang obesitas. Tentang obesitas, apa lagi? Ya, silakan. Sudah Cindy, ya Lali, siapa lagi? Saya, Bu, Ya, silakan Desi. tidak bisa melakukan aktivitas lain karena kegemukan. Ya, apa lagi? Ada lagi? Saya Bu, Silakan Apriliani. kulit tubuh bisa jadi lecet karena terlalu banyak tidur. Ya, terus bagus. Apa lagi? Silakan Mesya. Ibu tersebut perlu melakukan operasi di saluran pencernaan untuk menurunkan berat badan. Ya, disarankan operasi untuk menurunkan berat badan. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, Cindy lagi, silakan. Mengonsumsi obat-obatan penurun berat badan mempengaruhi jantung. Pengaruh jantung. Ada lagi yang lain? Sudah ada beberapa informasi yang bisa. Ya, silakan Ferdiana. Apa soalnya, Bu? Saya baru gini, Bu. Saya baru. Baru masuk ya? Baru ada sinyal? Ya, Bu. Bisa on cam? Baru. On cam, Ferdi. Ferdi, kamera Ferdi. On cam. On cam, bagus. Bagus, tidak on cam ya. Isma. Udah, Bu. Yang lainnya coba tolong on cam. Ya,
Ferdi, Ibu mau nanya, informasi apa yang didapatkan dari video tadi? Tapi kamu nggak tahu, kamu kan belum nonton videonya. Ya Bu, saya belum nonton Bu. Ya nanti ya diulangi ya. Ya Bu. Nah sekarang didengarkannya dulu. Nanti bisa diklik link videonya. Nah sekarang tadi kan informasi sudah kalian dapatkan dari video tersebut. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira permasalahan apa atau kasus apa yang bisa kalian peroleh dari video tersebut, anak-anak? Bu, silakan Desi. Dion Bu, Dion. Baik Desi, silakan dijawab. Lalu Desi, kira-kira masalah kesehatan apa lagi yang bisa dialami Ibu Wati, Bu? Selain tadi disebutkan bisa mengalami masalah kulit karena tengkurap. Jadi pertanyaan dari Desi, kira-kira masalah kesehatan apa lagi yang bisa dialami atau bisa terjadi pada Ibu Wati selain masalah kulit ya? Karena kan kalau sering tengkurap, kulit kita menjadi lecet ya anak-anak ya? Ya Bu. Nah, sekarang untuk mendiskusikan semua pertanyaan tersebut, kalian bisa melakukannya melalui diskusi anak-anak, diskusi dengan kelompoknya. Di sana nanti kalian kerjakan LKPD-nya, kalian bisa mengerjakan LKPD untuk mencari penyakit-penyakit apa lagi yang ada yang bisa dialami oleh Ibu Wati anak-anak. LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya di link di e-learning Belajar ID anak-anak. Sudah di-download? Sudah. Taruh Bu. Sudah, yang lainnya sudah download? Sudah, Bu. Belum. Yang belum silakan di-download dulu. Modul ajar juga sudah Ibu share. Dan ingat juga ya, kalian melakukan presensi kalau belum melakukan presensi. Sudah, sekarang Ibu bagi kelompoknya ya anak-anak ya. Nanti setelah Ibu bagikan kelompok, kalian masuk ke room meetingnya ya, ke breakout room. Ibu bagi dulu kelompoknya. Sudah, kelompoknya didengarkan anak-anak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1, Ibu share screen aja ya. Jadi kalian bisa lihat. Ya Bu. Iya, Bu. Nah, ini anak-anak ya. Kelompok 1 itu Eka Yani. Bisa kalian lihat di layar? Bisa Bu. Bisa ya. Bisa Bu, bisa Bu. Kelompok 1 Eka Yani. Kemudian kelompok 2 Putu Astriani, Ari Pratama, Desi, dan Gusti Komang. Kelompok kedua itu Komang Tri, Erni, Dion, dan Ferdiana. Kelompok 3 Mesya, Cindy, Novi, dan Apriliani. Ya Bu, Sudah dicatat anak-anak, dicatat dulu. Sudah Bu. Sudah ya. NK dulu Bu, NK dulu Bu. Ya, nah ini ya. Ya Bu. Silakan Taruh dulu Bu, taruh dulu Bu. Ya. Bentar, Bu, bentar. Udah ada Bu, udah hafal Bu. Udah hafal Udah kelompoknya. ya, ada diingat kelompoknya masing-masing ya. Ya. Ya, Bu. Sekarang coba dicek kolom chatnya ya. Itu kelompok-kelompoknya ya, sudah Ibu bagikan ya. Ya Bu, udah Bu. Kemudian untuk Ya Bu. link meetingnya, Link meetingnya di mana, di bagian Bu? ya sekarang Ibu bagikan di sini. Ini link meetingnya ya. Sudah terlihat? Sesuaikan di kolom chat itu sudah ada ya. Ya Bu. Silakan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan ini. Kelompok. Dengan grupnya, kelompoknya. Tunggu ya, Ibu buka dulu.
masuk ya? Tunggu dulu ya. Ya, Bu. Saya bagi share screen dulu. Breakout room. Share. Tunggu dulu. Tunggu ya. Udah boleh masuk. Sudah. Tunggu. Udah, Bu. Ya, tunggu dulu. Saya satu-satu masukinnya ya. Ini kelompok 3 belum, Ibu? Yang kelompoknya Dion ini dia kelompok-kelompoknya. Kelompok 3 Bu, di mana presensi, Bu? di Melajah ID. Oh ya. Baik anak-anak, sekarang kalian kan sudah masuk ke kelompok meet-nya masing-masing di kelompok kecil. Sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, sudah dibuka LKPD-nya? Sudah dibuka? Nah, dibaca dulu ya LKPD-nya. Kelompok 2 juga. Kelompok 2 udah dibaca LKPD-nya? Udah, Bu. Siapa ketua kelompok di kelompok 1? Ketua kelompok, Bu. Ya, Desi ya ketua kelompoknya ya. Desi. Kelompok 2, ketua kelompoknya Dion ya. Ya, Bu. Kelompok 3 sudah buka LKPD-nya. Tadi Ibu lupa tanya. Sudah, Bu. Ketua kelompoknya siapa? Mesia. Siapa? Mesia. Bu. Ya, Mesia ketua kelompok ya. Baik, silakan dikerjakan LKPD-nya. Apabila ada permasalahan, bisa kalian tanyakan nanti sama Ibu. Oh ya, satu lagi anak-anak, supaya Ibu tidak lupa. Kan kalian mengerjakan LKPD. Nanti pada akhir presentasi LKPD, Ibu meminta kalian perwakilan kelompok, diskusikan ya perwakilan kelompok untuk membuat peta konsep materi kita hari ini anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, dipersiapkan ya. Ketua kelompok aja buat, Bu, ya. Ya, tapi diskusi sama-sama. Ya, Bu. Ya, silakan kalian lakukan diskusi. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan sama Ibu. Silakan diskusi. Berbicara dengan teman-temannya bisa. Halo. Ayo diskusi dong. Eka Yani. No video. Kelompok 1, apakah ada permasalahan? Enggak. Ini temannya baru masuk, Mang Tri. Kelompok 1 gimana, ada masalah? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nggak ada masalah. Ya. Tidak. Kelompok 2, Tidak ada. Ya, Bu. ya, ada yang nanya? Ya, Bu, aman, Bu, aman. Kelompok 2 ada yang bertanya? Ada, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan Apriliani. Tuh, di nomor 1, penjelasan Ya, yang kita buat, Bu. nomor 1 ya. Terus, Ibu lihat dulu soalnya. Ya, penjelasan untuk masalah yang kegemukan saja yang dibuat dulu ya. Karena nanti obesitas maksud Ibu. Karena nanti untuk LKPD yang lain itu sudah menjelaskan yang lainnya. Udah jelas? Jadi maksudnya itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh obesitas saja dikerjakan untuk soal nomor 1. Ya. Udah jelas Apriliani? Jelas, Bu. Ya. Baik. Di kelompok 3 pada permasalahan.
Kelompok 3. Kok di mana PM? Ya Bu, kenapa Bu? Ada masalah nggak di kelompok 3? Enggak kayaknya Bu. Itu aja yang keluar Bu. Oh itu ada Bu. Ya, Mesia, silakan mau nanya apa? LKPD-nya bisa diketik, Bu? Oh, bisa, silakan ya anak-anak ya. Kalau kalian mau mengetiknya, jawabannya bisa. Kalian kan sudah bisa pakai WPS kan? Ya. Ya, WPS aplikasi untuk mengetik seperti kita menggunakan komputer itu. Kalian kan sudah diajarkan di multimedia. Anak-anak multimedia pasti sudah diajarkan di pelajaran informatika. Pakai WPS untuk mengetik materi di Word itu sama kayak kita pakai komputer, pakai Word. Ya, pakai WPS bisa diketik, mau tulis tangan juga bisa anak-anak ya. Bebas, Ibu bebaskan. Iya Bu. Ya, Bu, Ya, siap. silakan. Apalagi ada yang ditanyakan? Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Erni itu ada yang bertanya. Erni bagian yang mana? Sama-sama jawabnya ya. Silakan ada yang ditanyakan lagi. Jangan diam-diam aja. Silakan ribut dengan teman sekelompoknya. Tidak, Bu. Mendiskusikan jawabannya. Erni baca PC. Yang mana tuh? Ya. Ya baca dulu PC aku, lihat dulu. Sebentar. Ibu, kelompok kami sedikit bingung, Rame, Bu. Ada motor Bu. Ya, tunggu sebentar ya. Kenapa Erni dari kelompok 1? Menentukan nama penyakit berdasarkan gambar-gambarnya bagaimana caranya, Bu? Oh, itu di soal nomor berapa itu ya? Soal nomor 2 ya? Untuk soal nomor 2, anak-anak ya, kalian melakukan ini, browsing internet. Atau enggak, Ibu kan sudah membagikan modul ajar. Ya, modul ajarnya dilihat bisa, kemudian kalian melakukan browsing internet juga bisa anak-anak ya, untuk mencari nama-nama penyakit sesuai dengan gambar yang ada di sana ya, di LKPD-nya. Udah? Ya. Sudah jelas Erni? Sudah, Bu. Ya, kelompok lain ada yang masih bingung? Iya, Bu. Soal nomor 2 untuk semua, kalian bisa melakukan browsing internet atau membuka modul ajarnya anak-anak ya. Supaya tidak ada miskonsepsi atau kebingungan lagi. Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa? Eka Yani ya? Silakan. Eka Yani apa Mang Tri dari kelompok 3? Mangkri. Ya, silakan Mang Tri mau tanya apa? Bu, untuk kesimpulannya bagaimana, Bu? Ya, maksudnya. Apakah kesimpulan jawaban semua LKPD atau kesimpulan materi yang Ibu kasih? Kesimpulannya itu sesuai dengan soal-soal yang ada di LKPD ya Mang Tri ya. Untuk kelompok lain juga kesimpulannya sesuai dengan materi yang ada di LKPD. Maksudnya tuh pertanyaannya kan itu ada jawabannya. Buatlah kesimpulannya dari sana ya. Udah jelas? Ya, Bu. Ya. Silakan kalau agak susah kalian bisa melakukan diskusi di via WA bisa ya. Kalau tergendala berbicara dengan teman sekelompoknya. Di Word. Ya, ada yang ngetik ya? Kelompok 1 jawabannya diketik apa ditulis? Ditulis. Oh, ditulis. Ya, ditulis bisa. Kelompok 2 jawabannya diketik apa ditulis? Kelompok 2, Dion? Bu, diketik Bu. Oh, diketik. Ya, bisa diketik ya. Kalau kelompok 3 bagaimana jawabannya? Diketik aja lah, Bu. Oh iya, bisa. Diketik juga bisa ya. Saya tidak membatasi mau diketik boleh, mau ditulis tangan juga bisa ya. Silakan berdiskusi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sama Ibu. Kalian anak-anak silakan kalian
berdiskusi dengan teman sekelompoknya ya. Ibu mendengarkan, nanti kalau ada permasalahan bisa Ibu bantu. Buat nomor satu apa? Buat tentang serangan Bantu, jantung. sorry bantu. R ini buat yang hipertensi. Ariel Gangguan buat penyakit. yang bagian Apa? gagal jantung. Gangguan nama-nama penyakit. Bro, Ayo kelompok 2 aja sekarang berdiskusi. Aku jawab yang mana nih? Yang Penyakit, serangan bro. jantung. Oh yang satu tuh Ya. Terus sama jantung, Trombosis vena. jantung penjelasan. Kelompok 2, Astriani, Apriliani, sini ayo saling berinteraksi. Astaga punya motor. ya Bu. Diketik apa ditulis, Mesya? Soal Nanti aja, satu pada aja jawabannya. Ya aku yang Apa? siapa? Ya. Soal satu Ya, empat ya, aja. si. Tahu udah yang ngetik. Empat jawaban aja. Ayo kok diam-diam yang kelompok 2-nya. Nggak usah malu-malu, diskusi saja sama teman-temannya. Silakan di on cam biar bisa melihat temannya. Atau kalau emang malu bisa off cam untuk saling bertanya. Udah lewat WA nomor 3, Gusman. Buat di LKPD. Ya, Daril. ngomong aja langsung bisa. Apa? Daril jawab nomor berapa ya? Nomor 3. Nomor 3. Apa tuh? Apa ketiga? Apa tiga? Penyakit apa tuh? Gagal jantung. Desi, Ya. bukan yang aritmia ya? Apa aja soalnya Mas ya? Nomor 1 tentang Hipertensi. hipertensi macam penyakit. Terus Ya. penjelasannya. Terus? Nomor 2 ciri-ciri jenis penyakit, terus penyebabnya, terus cara pencegahannya. Nomor 3 ke LKPD-nya ada. Ya, kelompok 2 yuk berinteraksi. Kok diam kalem-kalem sekali kelompok 2-nya. Kelompok 1 dan kelompok 3 sedang melakukan diskusi. Silakan kelompok 3. Yang Kelompok 2, kelompok 3 kan aku jawab serangan jantung. Ya. Nomor Ayo, 2 Cindy. hipertensi apa jawab? Ferdiana, Gusman. Itu R Yang Astrid, Jawaban Hipertensi siapa jawab? ayo dia ketua kelompok pimpin diskusinya. Erni gagal jantung Aril. Kok berarti Artiman itu ya? Aritmia ya, aritmia. Jawabannya Apa Bu? Gusman yang bikin saya. Bukan aritma, aritmia ya. Detailnya. Oh aritma. Oh aritmia. Ya Bu, salah Bu. Ya ya. Aritmia. Ari baca tuh. Udah kan? Penjelasannya udah kan? Gua naik penjelasannya. Ya, kelompok 2 Ya. Udah di WA Bu. Udah di WA, dari WA. dari WA ya. Diomongkan juga bisa ya. Iya Bu. Yang dari WA nih Bu. Ya. Gimana dibuat Kelompok penjelasannya? 3 bagaimana? Apa masih ada bisa ya kendala? Pak? Di buku. Gusman chat di apa? Chat meet. HP saya panas Bu. Ya ya. Ari buka di WA Ari. Apa? Kalian sudah mengerjakan sampai nomor berapa? Buka page di WA. Sudah
sampai nomor berapa? Kelompok 1 sudah sampai nomor berapa? Dari 3 soal sudah sampai nomor berapa kelompok 1? 4 soal, Bu. 4 soal, ada 3 soal. Oh, ininya bagian-bagian 2. Kelompok 2 sudah sampai nomor berapa? Baru sampai nomor 2, Bu. Nomor 2. Apa kelompok 3? Kelompok 3 ada nomor berapa? Belum. Nah, Bu. Belum. Ntar dulu, Bu. Ya. Wah. HP ini kepusui. Off cam kalau ini panas HP-nya. Oke. Mimi, Mak. Jadi kalau kalian melakukan diskusi, lakukan diskusi di chat itu ini jawab pertanyaan ya. Kalau semua yang tampil di layar itu tampil di layarnya Ibu. Bagaimana? Ada masalah? Apakah sudah selesai? Sudah selesai? Udah, Bu. Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, Kelompok 2? Sudah. Kelompok 2 udah selesai? udah, Bu. Kelompok 2 dia punya Mbak, ya. Sudah, Bu, sudah. Mereka kelompok 2 melakukan diskusinya melalui chat WA group. Iya, Bu. Ini dari kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai kelompok 3? Sudah? Ya, kalau sudah selesai, Macam kamera nih tenang dong. Kamu sapi. sudah? Kalau sudah selesai kalian bisa kembali. Sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Udah, sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Yang mana? Sudah siap. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Tidak ada kendala ya? Ada kendala apa enggak? Ada kendala dalam pengerjaan? Tidak, Bu. Ya, kalau Tidak tidak ada. ada, kalian bisa kembali ke room besar untuk melakukan presentasi ya anak-anak ya. Ayah dan Iya, Bu. Ya, silakan lab. Kita kembali ke room besar ya anak-anak. Pakai link yang di grup aja, Bu. Ya, link di grupnya, link yang tadi pertama Ibu bagikan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Siap. Dah. Ya, silakan lab. Itu suara burungnya siapa? Aktif sekali ya. Lagi satu orang belum masuk. Dion di mana Dion? Oh ya, Dion sudah. Sudah aman. Gusna yang belum. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah kembali ke room besar setelah kalian tadi melakukan diskusi. Ibu akan share screen dulu ya anak-anak ya, LKPD-nya. Nah ini anak-anak, ini adalah LKPD yang kalian kerjakan, yang sudah Ibu share di Melajah ID ya, dan di WA group juga sudah Ibu share. Nah, untuk kalian nanti buatkan nama kelompoknya, nomor kelompok, kemudian anggotanya, dan kelas. Kemudian ini kompetensi dasar, indikator, dan prosedur pengerjaan yang ini anak-anak ya. Nah, di sini ada orientasi masalah, tadi sudah Ibu tampilkan melalui video. Nah, tadi kan kalian sudah tahu kelompok-kelompoknya. Nah, soal nomor 1 itu dari video yang tadi kalian tonton, kemudian kalian sebutkan beberapa penyakit.
penyakit yang dapat disebabkan oleh ini ya, obesitas ya, itu soal nomor 1. Kalau nomor 2, itu kalian menyebutkan nama-nama penyakitnya sesuai dengan gambar yang sudah ada. Di sini kalian sebutkan misalnya ini nomor 1 ini gambar apa, jenis penyakitnya apa. Kemudian nomor 1 penyakitnya, nomor 1 ya, ini gambar apa, kemudian jenis penyakitnya apa, penyebab dan pencegahan atau penyembuhannya itu bagaimana. 1 sampai 5. Kemudian di soal nomor 3 itu kalian mencari teknologi misalkan yang ini, teknologi untuk kesehatan jantung. Maksudnya teknologi untuk pengobatan pada sistem peredaran darah. Gangguan-gangguannya, kemudian ini seperti ini, kalau mendiagnosis akan adanya sebuah gumpalan darah, itu alat yang digunakan apa. Kemudian kalau yang seperti ini adalah teknologi operasi jantung, itu penjelasannya bagaimana tekniknya. Begitu untuk soal nomor 3 anak-anak ya. Kalau yang ini sebutin nama teknologinya apa, kalau ini jelaskan bagaimana teknologinya. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Nah, nanti di akhir diskusi, nanti kalian akan menyajikan hasil, terus kita sama-sama lakukan evaluasi. Dan diingat juga anak-anak ya, kalian melakukan ini ya, membuat kesimpulan. Ya, udah jelas anak-anak? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, saya stop sharing ya. Ya, Bu. Sudah, sekarang kita presentasikan materinya LKPD-nya yang sudah kalian kerjakan tadi pada diskusi kelompok. Kita mulai supaya menghemat waktu, kita pakai perwakilan saja ya. Misalnya kelompok 1 itu menjawab soal nomor 1, kelompok 2 menjawab soal nomor 2, kelompok 3 menjawab soal nomor 3. Nanti kelompok lain itu menanggapi anak-anak ya. Iya, Bu. Sudah jelas? Ya. Silakan dari kelompok 1 siapa yang bersedia untuk melakukan share screen? Ya. Ya, silakan Desi. Serangan jantung, Bu ya? Ya. Soal nomor 1 tentang penyakit yang disebabkan oleh obesitas. Serangan jantung. Penyakit yang disebabkan oleh obesitas salah satunya adalah serangan jantung. Penjelasannya merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai kondisi kegawatan medis. Kondisi ini terjadi ketika suplai darah ke jantung secara tiba-tiba tersumbat. Biasanya hal ini disebabkan oleh bekuan darah di pembuluh darah jantung atau aterosklerosis. Aterosklerosis. Udah, Bu. Ya, silakan dibaca ya. Gagal jantung. Gagal jantung disebabkan oleh jantung yang tidak memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Kondisi ini akan menyebabkan penderitanya kelelahan, sesak napas, dan batuk. Ya. Dibantu sama kelompok lain, biarin dulu ya Erni. Apa, Bu? Siapa lagi anggota, biarkan saja, nanti anggota kelompok yang lain menjawab. Ya, Bu. Ari, silakan dijelaskan jawabannya semua sama ya. Untuk kelompok 1 apa ada yang beda? Sama. Kelompok 1. Ya, silakan dilanjutkan. Diamin dulu. Aritmia adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung. Penderita aritmia bisa merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Sudah, Bu? Ya, bagus ya jawabannya dari kelompok 1. Silakan di stop screen. Atau mungkin kelompok lain itu ada yang menanggapi atau ada punya jawaban yang berbeda? Mungkin dari kelompok yang lain? Silakan ya di stop screen. Stop sharing. Ya, siapa yang angkat tangan? Oh, ya, silakan Mesya. Saya Jawabannya beda ya? ingin menambahkan. Ya, silakan. Di hari.
penyakit aterosklerosis, yakni penyakit kondisi ketika pembuluh darah arteri mengeras dan kaku sehingga mengganggu aliran darah ke organ dan jaringan tubuh. Aterosklerosis terjadi karena penumpukan kolesterol, kalsium, dan jaringan ikat di dinding arteri akibat proses peradangan. Ya. Ya, sudah. Ada lagi yang mau punya jawaban berbeda dari kelompok 3? Udah, Bu. Udah. Kelompok 3 siapa aja? Saya, Bu. Oh, Miss. Ya, silakan ya Kayani. Kayani ya? Nopi, Bu. Silakan Novi ya. Iskemia terjadi karena jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Misalnya pada otot jantung, iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih arteri koroner, yakni arteri yang memasuk darah ke otot jantung. Bu. Ya. Ya, silakan kelompok lain. Kelompok dari sana ada yang lagi mau menambahkan dari kelompok 3 atau dari kelompok yang lain, kelompok 2 mungkin mau menambahkan? Ada, Bu. Ya, silakan Gusma. Stroke, Bu. Stroke ya. Adalah kondisi medis serius yang dapat mengancam jiwa. Stroke terjadi saat suplai darah ke bagian otak terputus atau mengalami gangguan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Ya, bagus ya Gusmang. Ada lagi dari kelompok lain mau menambahkan? Mungkin ada jawaban yang berbeda dengan kelompok 1. Dari kelompok 1. Kelompok 3 ada, kelompok 2 ada mau menambahkan? Jawaban nomor 1 dari kelompok 1 itu sudah benar ya. Dan kemudian ditambahkan lagi oleh kelompok 3 tadi juga itu sudah benar karena jawabannya mereka berbeda. Itu keduanya sudah benar ya anak-anak ya. Nah sekarang kita bisa lanjutkan ke soal nomor 2. Silakan kelompok 2 presentasikannya. Siapa ketua kelompoknya? Dion. Silakan Dion. Dion di sharing aja ya, nanti teman-temannya membaca ya. Ya Bu, ya Bu. Ya, silakan. Bacakan Dion. Jenis penyakit thalassemia, penyebabnya terjadi Thalassemia ya. Jadi kelainan pada eritrosit yang berakibat sel tersebut mudah rapuh dan cepat rusak. Pencegahan atau penyembuhan dengan transfusi darah, terapi prasizat zat besi atau iron selation terapi, dan suplemen asam folat. Ya, lanjut. Gambar nomor 2. Ya, Bu. Dia naikkan. Ya, pelan-pelan dia naikin. Ya, biar kelihatan. Ya. Ya, silakan dibaca nomor 2. Siapa mau menjelaskan? Saya, Bu. Itu apa katanya, Bu? Ya, silakan Apriliani. Pada gambar tersebut merupakan jenis penyakit anemia bulan sabit. Penyebabnya karena terjadi kelainan pada eritrosit karena berbentuk bulan sabit. Penyakit ini menyebabkan daya ikat eritrosit terhadap oksigen. Cara pencegahan atau penyembuhan penyakit ini yaitu dengan cara transplantasi sumsum tulang. Melalui metode ini, sumsum tulang penderita akan diganti dengan sumsum tulang donor yang dapat menghasilkan sel-sel darah merah yang sehat. Saja, Bu. Ya. Ya. Yang nomor 3 siapa mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan Astriani. Dinaikkan lagi Dion untuk gambar nomor 3. Naikkan. Nah. Ya.
Jenis Udah, Bu. penyakit leukemia. Leukemia atau kanker darah disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit. Leukemia terjadi akibat sumsum tulang atau jaringan limpa bekerja secara tidak normal sehingga produksi leukosit menjadi berlipat ganda, sedangkan produksi eritrosit dan trombosit menurun. Cara pencegahan atau penyembuhannya, kemoterapi menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker yang diminum secara oral atau melalui injeksi vena. Udah, Bu. Ya. Soal nomor 4, siapa yang menjelaskan? Nomor 4 siapa? Ferdi, Bu, Ferdi. Ferdi ada? Ferdi. Keluar tadi dia, Bu. Oh, mungkin sinyalnya ya. Bisa digantikan dengan anggota kelompok yang lain? Dion lagi, Bu. Saya Udah. Nopi, Bu, Nopi. Ya, silakan. Ya, bisa. Novi kelompok berapa? Kelompok 3. Ngopi kelompok 3 di kelompok 2 no. Kelompok 2 yang presentasi ke kelompok 2. saya. Ya. Silakan Cindy. Dia Alia, Bu. Apriliani, Bu. Silakan Cindy. Nomor 4, sklerosis. Penyebabnya, sklerosis adalah pengerasan yang terjadi pada pembuluh darah. Jika pengerasan disebabkan oleh pengendapan zat kapur, maka disebut arteriosklerosis. Arteriosklerosis. Iya. Ya, Bu. Pencegahan atau penyembuhannya dengan pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang berguna untuk melebarkan pembuluh darah, mengatasi nyeri dada, serta mencegah penggumpalan dan penyumbatan lebih lanjut. Tujuan dari pengobatan ini adalah agar oksigen dan nutrisi yang dialirkan ke jantung dan otak agar tetap terjaga. Ya, bagus. Nomor 5. Di nomor 5 siapa yang bantu menjelaskan? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Kapan tuh, Bu? Saya, Bu. Ferdi udah datang, Bu. Oh, Ferdi ya, silakan Ferdi gambar nomor 5 dijelaskan Ferdi, itu gambar apa? Sudah terlihat di layarnya? Ferdi, cek Ferdi. Dion, menang Dion. Ngina Dion. Ya, ini dah. Varises merupakan suatu Sudah. penyebaran pada pembuluh balik pena. Bisa on cam, Ferdi? On game ya. Ferdi on cam, panganah gantengi. Varises merupakan Silakan jawab suatu nomor pelebaran pada pembuluh balik pena. Pencegahannya, hindari berdiri atau duduk terlalu lama. Jangan jaga berat badan tetap ideal. Cara mengobati varises, 1. Operasi laser. Varises yang berukuran kecil dapat dihilangkan dengan operasi laser. 2. Mikrokletroterapi. Terapi untuk menghilangkan varises ini dilakukan dengan menyuntikkan cairan kimia dalam dosis kecil ke pena. 3. Terapi ablasi pena. Cara menghilangkan varises dengan terapi ablasi pena ini melibatkan sinar laser atau gelombang radio untuk menghasilkan panas. Udah, Bu? Ya. Ya, bagus sekali kelompok 2 ya, sudah sangat lengkap dan dijawabnya. Kalian mendapatkan jawabannya dari mana? Dari browsing atau lihat di mana? Di LKPD, Bu. Di LKPD. Kalian dapat jawabannya dari mana, anak? Dari Google, Oh, di Moodle sama browsing ya, lengkap ya, anak. Baik, sekarang apakah ada yang memiliki jawaban berbeda dengan kelompok 2? Saya, Bu. Saya, Bu, ada tambahan, Bu. Ya, silakan. Pengobatan leukemia. Yang A, terapi biologis. Pengobatannya membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. B, terapi target. Menggunakan obat-obatan untuk menyerang sel kanker secara spesifik. C, terapi radiasi.
menggunakan radiasi tingkat tinggi untuk merusak dan menghambat pertumbuhan sel kanker. B. Transplantasi stem cell. Prosedur untuk menggantikan sumsum tulang yang sakit dan dengan sumsum tulang yang sehat. Tahu? Ya, bagus. Ada lagi? Tahu. Sudah bagus ya, Ari? Sudah. Ya, Ari sudah bagus ya jawabannya. Sudah lengkap. Ada kelompok lain yang mau Ari menambahkan Pratama. dari kelompoknya Ari? Saya, Bu. Ya, silakan Desi. Di Pencegahan aterosklerosis. Beberapa upaya untuk mencegah penyakit akibat aterosklerosis antara lain berhenti merokok karena dapat merusak dinding pembuluh darah sehingga plak aterosklerosis makin mudah terbentuk. Berolahraga secara teratur selama 150 menit per minggu atau 30 menit per hari. Rutin memeriksa kondisi kesehatan ke dokter secara berkala, terutama pada kelompok orang yang memiliki faktor risiko. Ubah pola makan dengan mengurangi asupan lemak jahat, mengurangi asupan gula dan garam, menghindari makanan dalam kemasan yang telah diproses, serta memperbanyak makan sayur dan buah. Udah, Bu? Ya, bagus Desi. Ada lagi yang mau menambahkan dari kelompok lain atau dari kelompoknya Desi mungkin? Ada, Bu. Jangan, Bu. Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Cara Gusman, ya, silakan, mencegah Gusman. varises. Posisikan kaki lebih tinggi dari dada ketika berbaring. Batas bisa. penggunaan sepatu hak tinggi. Ya, bisa. Ada lagi, Gusman? Udah, Bu, itu aja. Saya, Bu. Ada lagi mau menambahkan? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan, Menteri. Cara pengobatan varises secara medis. Flebectomy diawali dengan menempatkan cahaya yang disebut transmulator endoskopik di bawah kulit untuk melihat bagian vena yang perlu diangkat. Ya. Lagi. Pengupasan Kok banyak yang off cam ya? Ayo saat on cam berbicara on cam biar terlihat. Siap, Bu. Pengupasan vena. Untuk kasus varises yang parah, metode pengupasan vena atau ligasi akan digunakan oleh dokter. Metode ini diawali dengan mengikat vena, lalu membuat sayatan kecil untuk mengeluarkan vena tersebut. Bedah Ada lagi? Bedah endoskopi vena dilakukan jika varises tergolong parah dan menyebabkan luka. Operasi ini diawali dengan membuat sayatan kecil di dekat vena yang terkena varises, lalu memasukkan tabung kecil dengan kamera di ujungnya. Udah, Bu? Ya, sudah lengkap ya, Mang Tri. Ini tadi yang jawab dari kelompok mana aja ya? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 dan kelompok 1 juga, Bu. Berarti setiap kelompok, ya, berarti semua kelompok memiliki jawaban yang berbeda ya. Sudah bagus sekali anak-anak ya. Ya, Bu. Sudah. Ya, Bu. Baik, sekarang kita ada lagi? Nggak ada. Tidak, Bu. Tidak. Itu aja dah. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Karena sudah tidak ada masalah lagi di soal nomor 2, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya anak-anak ya. Karena tadi Ibu lihat di kelompok 1, 2, dan 3 itu jawaban untuk soal nomor 2 sudah benar semua, sudah semuanya memiliki jawaban yang berbeda untuk di soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, silakan kelompok 3 lakukan share screen untuk jawaban nomor 3. Siap-siap ya menjawab pertanyaannya bersama-sama dengan anggota kelompok yang lain. Ya, Bu. Ya, Bu. Kelompok lain juga kalau misalnya ada jawabannya berbeda bisa disampaikan ya. Ibu. Ya, diperbesar lagi bisa nggak? Ya udah segitu aja cukup. Yang lainnya bisa membaca? Silakan dibaca. Jadi silakan presentasikan kelompok 3. Kayaknya ngomong, Ibu.
Kelompok 3, siapa aja anggota kelompok 3? Ekayani, Mesya, Gusmang, Novi, Mangtri. Silakan dibaca. Kurang besar, coba zoom lagi. Masa sih? Bang Tri kayak ngezoom, Bang Tri ngezoom. Bang Tri ngezoom, tidak ngezoom. Ya, silakan perwakilan kelompok 3 dijelaskan itu jawaban-jawaban dari temannya. Siapa yang mau menjelaskan pertama? Ya, saya, Bu. Silakan Mesya. Pacemaker merupakan sebuah alat bantu untuk detak jantung manusia yang kemudian alat tersebut dipasangkan ke dalam organ jantung manusia sehingga pacemaker ini membantu pasien untuk tetap dapat mengalirkan aliran darah ke seluruh tubuh secara sempurna. Ya. Silakan dari kelompok lain mau menjelaskan lagi, maksudnya dari kelompok 3. Itu baru disebutkan ada 3. Saya, Bu. Silakan Novi. Transplantasi jantung merupakan salah satu tindakan medis yang perlu diambil apabila seseorang mengalami kerusakan pada bagian jantung. Caranya adalah dengan mencari seseorang yang mau mendonorkan jantung miliknya pada seseorang yang akan melakukan transplantasi jantung tersebut. Ya. 5. Siapa lagi angkat tangan? Terapi gen menjadi salah satu pengobatan klinis yang mengatasi masalah pada sistem peredaran darah manusia. 6. Scanning radioaktif, yaitu scanning radioaktif, yaitu pemindaian sistem peredaran darah dengan menggunakan bahan radioaktif dengan melakukan tindakan scanning radioaktif. Ini maka dokter ahli dapat mengetahui tentang adanya gangguan-gangguan yang mungkin dialami oleh pasien terutama pada bagian jantung. Udah, Bu? Ya, yang ini belum dijelaskan yang angioplasti. Siapa yang mau menjelaskan dari kelompok 3? Yang mana, Bu? Angioplasti. Anggota yang lain coba dulu. Saya, Bu. Ya. Apabila ada gangguan iskemia yang disebabkan oleh penyempitan maupun tersumbatnya aliran peredaran darah karena tertimbun banyaknya lemak ataupun zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Udah, Bu? Ya, sudah sangat lengkap ya dari kelompok 3 menjelaskan pertanyaan nomor 3 tentang teknologi dan pengobatan yang tepat untuk penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, sekarang seperti Ibu tadi, silakan di stop sharing Gusmang. Tadi Ibu kan sudah sempat meminta kalian untuk membuat sebuah karya peta konsep untuk ini ya, pembelajaran kita hari ini, materinya tentang materinya tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, sekarang siapa yang mau sharing hasil pembuatan peta konsepnya, Nana? Ada yang mau sharing? Ya, silakan Mesya tunjukkan. Untuk yang lain juga sudah buat kan? Nanti bisa dikumpulkan di Melajah ID ya. Kita tampilkan satu saja di sini ya. Apa tuh, Bu? Kesimpulannya, Bu? Peta konsepnya. Oh, peta konsep. Ya, Bu. Ya, ini peta konsep dari Mesya. Bisa dijelaskan, Mesya? Hasil karyanya? Di sini gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu gangguan dan penyakitnya dibagi menjadi 3. Kedengeran, Bu? Ya, terdengar. Yang pertama di darah, yang kedua di pembuluh darah, dan yang ketiga di jantung. Pada pembuluh darah, penyakit yang dapat terjadi yaitu anemia, leukemia, hipertensi, hipotensi, hemofilia, talasemia, dan anemia bulan sabit. Pada pembuluh darah,
penyakit yang bisa terjadi yakni varises, ebolisme, koroner, sklerosis, dan trombosis. Pada jantung, penyakit yang dapat terjadi yaitu angina, kardiomiopat, serangan jantung, cacat jantung bawaan, dan jantung koroner. Nah, dengan adanya sekarang ke teknologinya. Ya, teknologi pengobatan untuk gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah, yakni ada ECG, pacemaker, terapi gen, scanning radioaktif, operasi bypass jantung, transplantasi jantung, dan angioplasti. Ya, terima kasih Mesya sudah mempresentasikan hasil karyanya membuat peta konsep materi kita hari ini, yaitu tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Untuk yang lain nanti bisa dikirimkan ya hasil karyanya ke Melajah ID anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, anak-anak, tadi kalian semua sudah melakukan presentasi dengan sangat bagus sekali ya. Dari kelompok 1 tadi sudah menjelaskan tentang penyakit yang disebabkan oleh sistem peredaran darah, di mana itu ada beberapa seperti serangan jantung, kemudian hipertensi, gagal jantung, dan ada aritmia. Terus dari kelompok lain juga sudah ada menyebutkan adanya stroke, arteriosklerosis, trombosis, dan iskemia. Kemudian untuk kelompok 2 tadi sudah menjelaskan soal nomor 2 anak-anak ya mengenai gambar pada penyakit-penyakit itu. Semuanya dari semua kelompok sudah menyebutkan jawabannya berbeda-beda. Baik kelompok 1, 2, dan 3 memiliki jawaban yang berbeda yang saling melengkapi untuk soal nomor 2. Dan semuanya sudah benar, tidak ada yang salah anak-anak ya. Bagus sekali kinerja kalian. Kemudian untuk soal nomor 3 juga sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Sepertinya jawaban nomor 3 itu kalian semuanya sama ya anak-anak ya. Sampai tidak ada yang angkat tangan. Sama apa berbeda? Sama, Bu. Untuk jawaban nomor 3? Sama, Ya. Bu. Sama. Ya, Sama, karena Bu. tidak ada masalah benar di sana, di mana teknologi untuk penyakit jantung itu ada seperti ECG, pacemaker, operasi bypass jantung, kemudian ada apa lagi tadi? Bypass jantung, transplantasi jantung, kemudian dan ada banyak lagi ya, terapi gen misalnya. Nah, semuanya sudah benar jawaban di semua LKPD dan tadi juga sudah ditutup presentasinya oleh Mesya mempresentasikan peta konsepnya. Sudah sangat bagus. Nah, sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini anak-anak? Saya, Bu. Ini siapa yang pertama? Silakan. Saya, Bu. Ya, Ari. Kesimpulannya, ya, materi pada ini gangguan pada sistem peredaran darah yang disebabkan karena obesitas adalah stroke, gagal jantung, serangan jantung, hipertensi, aritmia, iskemia, dan aterosklerosis. Ya, ada siapa lagi? Silakan Desi, sudah angkat tangan. Silakan Desi. Kesimpulan kedua, talasemia terjadi karena kelainan pada eritrosit. Anemia bulan sabit karena kelainan pada eritrosit karena berbentuk bulan sabit. Leukemia kanker darah disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit. Sklerosis terjadi karena pengerasan yang terjadi pada pembuluh darah. Varises terjadi karena pelebaran pembuluh darah disebabkan banyak berdiri, berat badan, serta memakai hak tinggi. Sudah, Bu? Ya, kesimpulan yang ketiga, siapa yang bisa kesimpulan ketiga? Yang ketiga, ada lagi kesimpulan yang lain? Desi mau jelaskan lagi, masih angkat tangan? Bu, salah pencet ke saya, Bu. Oh, saya boleh. Boleh juga, Bu. Boleh juga, Bu. Ya, silakan. Silakan, Desi.
Kesimpulan ketiga, teknologi untuk mengobati permasalahan kardiovaskular, elektrogangliotif atau ECD, angioplasti, transplantasi jantung, terapi gen, operasi bypass jantung, scanning radioaktif, pacemaker, udah Bu. Dan pacemaker, ya. Sudah bagus ya anak-anak, kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, semua kesimpulannya sudah benar sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya anak-anak ya. Nah sekarang anak-anak, Ibu mau bertanya. Oh ya, sebelum Ibu bertanya, nanti Ibu akan share ini ya, link untuk kuis kita hari ini untuk Ibu mengetahui bagaimana, apakah kalian sudah memahami atau tidak pembelajaran kita hari ini. Kira-kira kalian sudah paham apa belum? Sudah Bu. Nah, nanti coba Ibu cek pemahaman ya. Nanti Ibu cek ya pemahaman kalian ya. Ya, nanti kalian buat kuisnya di Google Form, nanti Ibu kirim linknya ke grup ya anak-anak ya. Iya Bu. Ya. Abu ya. Ya. Baik anak-anak, sekarang sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya sama kalian. Kira-kira bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Antar ya. Bagian mana yang menyenangkan menurut kalian pembelajaran kita hari ini anak-anak? Ada game tentang penyakit peredaran darah dan saat kegiatan diskusi, Bu. Ya, ada lagi? Banyak pengobatan untuk jantung, Bu. Ya, ada lagi yang menyenangkan menurut kalian? Ada lagi? Itu aja menyenangkan. Silakan ya, Ferdi. Ya, Bu. Pembelajaran sangat bagus, Bu. Pembelajaran sangat bagus. Ya, ada lagi? Nah, kalau tadi yang menyenangkan, apakah ada kendala anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini? Susah sinyal. Ada Bu. Susah sinyal Bu. Ada Bu. Susah sinyal ya. On cam-nya. Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan kendala-kendalanya anak-anak? Susah sinyal. Sinyalnya jelek, Bu. Sinyalnya jelek. Lagi? Kita melakukan presentasi, Bu. Kadang-kadang presentasi ya. Ya, memang ada sedikit kendala, tapi ada juga hal-hal menyenangkan di pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya itu bisa kita lakukan secara luring kembali ya anak-anak ya. Ya Bu. Nah, sekarang Ibu mau nanya satu lagi. Apa manfaat pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini anak-anak? Banyak ilmu yang diperoleh. Apa? Banyak ilmu yang diperoleh. Ya, banyak ilmu diperoleh ya. Anak, pembelajaran hari ini itu memiliki banyak manfaat atau bermanfaat bagi kita semua ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa mengetahui penyakit-penyakit yang ada pada sistem peredaran darah kalian, kemudian juga teknologi-teknologi yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah pada gangguan fungsi di sistem peredaran darah anak-anak ya. Nah, untuk minggu depan anak-anak, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara luring. Itu materi selanjutnya adalah tentang sistem saraf ya anak-anak ya. Ya, on mute dulu. Baiklah Desi, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan ditutup pembelajaran kita dengan doa bersama ya. Silakan dipimpin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak ya sudah mengikuti pelajaran Project IPAS hari ini dengan sangat baik dan kalian sudah sangat aktif.